baik di dunia kerja, baik khusus yang pekerja dan juga mungkin untuk pebisnis yang mau scale up bisnisnya melalui Meta Ads. Oke, sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada Zoominar malam hari ini. Eh, untuk apa sih bisnis yang sedang dijalankan? Apa bisnis yang sedang dijalankan atau mungkin profesinya? Bisa chat di kolom komentar terlebih dahulu ya, biar saya bisa eh, memastikan apa aja apa gitu. Ada yang jualan baju online, oke, Kak Agus. Pembuatan bingkai dan kaligrafi dari Kak Visi, oke oke. Ada lagi yang lain? Produk SR12, oh Pak SR12. Usaha kos-kosan Kak, oke. Barangkali yang lain? Oke, furnitur, siap siap. Oke, sebelum masuk ke materi, eh, semoga ya, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya disampaikan. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Rizal Muhammad Rizal bin Kamaluddin akan menyampaikan materi tentang bagaimana sih kita mengoperasikan Facebook Ads melalui strategi Facebook Ads untuk bisnis dengan budget minim. Eh, yang pertama, karena Indonesia adalah negara yang memiliki banyak potensi UMKM-nya, maka Facebook Ads ini sebenarnya juga banyak yang digunakan pada pebisnis skala mikro kecil menengah. UMKM itu apa sih? UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. Nah, seringkali dari UMKM ini memiliki anggaran yang terbatas. Itu adalah tantangan dari teman-teman UMKM. Nah, namun pada Facebook Ads ini adalah salah satu solusi yang efektif untuk maksimalkan pemasaran digital dengan biaya yang terkendali atau dapat kita kendalikan. Platform Meta Ads ini menawarkan kemampuan menargetkan audiens secara detail dan hasil yang terukur. Sehingga untuk teman-teman UMKM yang ingin berkembang dengan budget kecil, itu masih bisa diusahakan atau masih bisa untuk bersaing dengan yang skala besar. Nah, jadi Facebook Ads ini membantu untuk teman-teman dari UMKM untuk scale up dari biaya yang minim. Karena ya, kita tahu sendiri sekarang ini era digital, dan kita tentunya sebagai pebisnis atau pekerja harus melek digital ya. Salah satunya melalui beriklan, melalui Facebook Ads atau kita sebut juga Meta Ads. Nah, eh, apa aja kendala yang sering dihadapi para UMKM? Yang pertama tentunya ada keterbatasan anggaran. Dengan keterbatasan anggaran ini, teman-teman UMKM sulit untuk melakukan pemasaran skala besar. Dalam artian promosinya itu harus budget yang tinggi. Padahal melalui Facebook Ads kita bisa meminimalisir budget. Yang kedua, minimnya pengalaman digital. Nah, pengalaman digital, apalagi teman-teman UMKM, Bapak Ibu yang mungkin sudah berusia 30 ke atas, 40 ke atas, itu mungkin masih gaptek atau belum pernah mengetahui Meta Ads itu apa. Tapi Meta S ini sebenarnya kalau kita pelajari lebih lanjut itu simpel atau bisa dibilang mudah dipraktekkan. Nah, ini adalah kendala dari beberapa pebisnis atau UMKM yaitu minimnya pengalaman digital. Yang ketiga yaitu persaingan yang ketat. Dengan persaingan yang sangat ketat, apalagi di dunia digital, banyak sekali platform-platform yang lain sudah dikuasai oleh beberapa orang. Dan untuk pemula, tentunya untuk bersaing itu agak mahal atau agak sulit. Tapi dengan adanya Facebook Ads, itu membantu teman-teman UMKM untuk bersaing secara sehat dan juga bisa melampauinya bahkan. Nah, ini untuk apa aja sih keunggulan dari Facebook Ads, terutama untuk UMKM? Budget fleksibel yang pertama. Dengan budget mulai dari $1 atau dirupiahkan sekarang mungkin 16.000, kita udah bisa beriklan satu hari. UMKM dapat mulai dengan anggaran kecil seperti 20.000 per hari. Sebenarnya untuk budget minimal itu $1. Tapi biasanya teman-teman advertiser itu mengenapkan menjadi 20.000 saja untuk per hari. Nah, yang kedua apa sih keunggulannya? Yaitu targeting yang tepat. Jadi kita bisa menargetkan lokasi, usia, jenis kelamin, minat, bahkan juga perilaku pengguna.
Jadi kita bisa menspesifikkan audiens atau calon customer kita. Nah, itu bisa disetting di Facebook Ads atau Meta Ads. Yang ketiga ada jangkauan audiens yang luas. Facebook sendiri mempunyai lebih dari 2 miliar pengguna aktif. Nah, bayangkan 2 miliar. Sedangkan di Indonesia sendiri warganya hanya 250 juta. Itu kalau kita estimasi 1% aja udah dapat banyak itu. Nah, ini tentunya memberikan peluang besar untuk menjangkau calon pelanggan kita. Nah, itu tiga keunggulannya. Yang pertama, budget fleksibel. Kedua, targeting yang tepat. Dan yang ketiga, jangkauan audiens yang luas. Nah, lanjut. Nah, tujuan pemasaran dengan Facebook. Nah, di sini teman-teman bisa membagi atau apa sih tujuan dari pribadi teman-teman sendiri, Bapak Ibu, dalam tujuan berikan. Di sini ada tiga. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran atau awareness, yaitu memperkenalkan produk atau layanan kepada audiens yang belum mengenal merek Anda. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman penggiat UMKM, kalau baru mendirikan bisnisnya, tentunya kan butuh yang namanya meningkatkan kesadaran atau awareness. Biar orang itu tahu, oh aku jualan ini, oh temanku ini jualan produk A, oh ternyata si ini jualan produk B. Jadi nggak apa bahasanya ujuk-ujuk jualan gitu. Karena kalau kita langsung jualan, emang bisa konversi tapi tidak semaksimal kalau kita mengenalkan produk kita terlebih dahulu. Nah, di Facebook itu kita bisa melakukan hal tersebut. Kita bisa menciptakan awareness dengan budget minim juga. Yang kedua, meningkatkan interaksi, yaitu mengajak pengguna untuk berinteraksi dengan konten bisnis, seperti menyukai, berkomentar, membagikan. Karena di Meta Ads itu kita setiap postingan pasti ada tombol like-nya, komen, share, baik itu melalui Facebook atau Instagram. Karena Meta Ads mencakupi dua platform, bahkan tiga, yaitu IG, Instagram, Facebook, dan juga WA. Yang ketiga, menghasilkan leads dan penjualan. Nah, tentunya teman-teman tujuan dari memasarkan produk kan ya konversi lah, konversi ke hasil atau penjualan. Nah, tentunya tujuan utama kita setelah mungkin awareness, setelah lalu meningkatkan interaksi, pastinya selanjutnya adalah menghasilkan leads dan penjualan, yaitu mengarahkan pelanggan ke situs web, atau ke halaman pembelian atau juga bisa langsung ke WA pribadi masing-masing. Jadi pelanggan itu langsung chat ke WA kita. Kita langsung bisa balas, kita langsung bisa eh, bertransaksi juga di WA tersebut. Karena Facebook dan WA ini saling berkesinambungan. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa kategori iklan Facebook Ads atau iklan Facebook berdasarkan tujuan pemasaran. Nah, yang artinya ada banyak ini di sini. Yang pertama adalah tujuan untuk brand awareness seperti yang tak sebutin tadi, yaitu meningkatkan kesadaran merek dari produk teman-teman atau Bapak Ibu. Nah, yang kedua ada reach atau kita bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Ini juga saling berkaitan dengan brand awareness. Jadi, semakin banyak kita menjangkau orang di luar sana melalui Facebook, tentunya brand awareness kita semakin meningkat. Ketiga, ada traffic, yaitu untuk mengarahkan pengguna ke website atau aplikasi. Nah, jadi di Facebook Ads ini kita juga bisa menyambungkan dari Facebook atau iklan Facebook, baik itu Facebook atau Instagram, iklan Meta ya, ke website atau aplikasi. Misal Bapak Ibu teman-teman punya website untuk toko online-nya, website untuk jasa bisnisnya, misal website untuk jasa apa cuci mobil, itu kita bisa menyambungkannya kepada Facebook atau Meta Ads atau ke aplikasi. Barangkali ada di sini teman-teman programmer, teman-teman yang punya aplikasi dan ingin memasarkan aplikasinya dengan budget minim, nah itu bisa pakai Facebook Ads atau Meta Ads. Keempat, ada engagement, yaitu untuk meningkatkan interaksi. Ya tadi seperti like, komentar, terus share. Nah, itu juga untuk agar algoritma dari Facebook atau Instagram itu bisa meningkat sehingga jangkauan atau reach brand awareness-nya tercukupi atau bisa mencapai target. Yang kelima, ada lead generation.
yaitu mengumpulkan data prospek seperti email atau nomor telepon. Nah, lead generation ini bentuknya biasanya seperti formulir. Kayak kalau teman-teman Bapak Ibu punya atau pernah ya menggunakan Google Dokumen, Google Formulir. Nah, di situ kita bisa mengambil data melalui Meta Ads untuk mengumpulkan data seperti email, nomor telepon, nama dalam bentuk formulir. Nah, di sini teman-teman, apakah ada yang sudah pernah beriklan atau belum sebelumnya? Bisa chat di kolom komentar. Apakah ada yang sudah pernah berikan di sini? Bisa atau belum? Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, berarti udah pernah ya Kak Bayaki, Kak Visi belum. Belum Kak, tidak tahu caranya. Oke, Kak Eli, Kak Atma belum tahu. Siap. Oke, ada lagi? Mas Hilal belum. Oke, sudah pernah Daniel. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, kenapa saya tanya sudah belum agar saya mengetahui beberapa orang yang udah pernah itu biar tak jelasin ulang pun bisa paham gitu. Belum pernah Kak? Oke. Lanjut aja ke yang ke-6 adalah conversion, yaitu untuk mendorong tindakan tertentu seperti pembelian atau pendaftaran. Nah, ini tujuan untuk lead prospek lead atau kita harus berjualan secara langsung conversion tujuannya. Tujuh, ada aplikasi install atau app install. Jadi orang-orang yang punya aplikasi memasarkannya lewat Facebook itu tujuannya untuk agar aplikasinya diinstal. Nah itu. Kedelapan, ada video view, yaitu untuk meningkatkan jumlah penayangan video. Jadi di Peta Ads ini kita bisa beriklan melalui video. Dan agar mendukung brand awareness, maka video kita ini harus memiliki banyak penonton, entah itu likes, komentar, dan share. Nah, ini di Facebook kita bisa mengaturnya. Yang kesembilan, ada katalog traffic, yaitu untuk mempromosikan produk dari katalog. Nah, ini misal dari marketplace ya, kayak Shopee atau Tokopedia atau punya katalog sendiri atau landing page, itu bisa kita promosikan melalui Facebook Ads. Yang ke-10 ada store traffic. Nah, ini mengarahkan pelanggan ke toko fisik atau datang ke toko kita secara langsung. Misal ada teman-teman atau Bapak Ibu yang punya toko di Jalan Ahmad Yani atau di Surabaya, di kecamatan mana. Nah, itu bisa teman-teman iklankan di Meta Ads agar orang itu menjadi tahu kalau ternyata di daerah tersebut ada toko dari Bapak atau Ibu. Yang selanjutnya yaitu berdasarkan jenis audiens. Ada tiga. Yang pertama, cold audience, yaitu menjangkau orang yang belum mengenal merek Anda. Jadi di dalam pembagian ini ada audiens yang dingin, yaitu cold audience atau audiens yang belum pernah entah itu membeli, bahkan belum tahu produk teman-teman. Nah, itu adalah fase awal dari brand awareness atau agar orang tahu terlebih dahulu produk kita. Yang kedua, ada warm audience, yaitu audiens yang udah pernah berinteraksi dengan konten dari Bapak Ibu atau teman-teman, baik itu like, share, atau mengunjungi profil akun Facebook atau Instagram. Nah, itu adalah sasaran kita juga. Dan yang paling penting, yang prospek untuk mendatangkan lead atau hasil, yaitu hot audience, yaitu audiens yang sudah hampir menjadi pelanggan. Misalnya, adalah retargeting orang yang meninggalkan keranjang belanja. Dalam artian orang ini udah pernah klik ke WA ataupun klik tombol belanja atau tapi belum pernah belanja di kita. Nah, itu salah satu jenis hot audience. Atau bahkan yang udah pernah beli tapi mau beli lagi. Nah, itu juga hot audience. Oke, lanjut. Selanjutnya ada berdasarkan jenis konten. Di video atau di Meta Ads itu ada beberapa jenis tampilan fitur apa bukan fitur ya kayak tampilan konten yang bisa kita iklankan. Yang pertama ada gambar atau foto tunggal. Iklan dengan satu gambar yang menarik perhatian. Nah, di sini cuma cukup dengan satu gambar, teman-teman udah bisa beriklan. Kalau misal bisa ngedit desain, nah tentunya bisa teman-teman tambahi fitur-fitur yang lain di dalam gambar tersebut. Yang kedua ada video.
yaitu yang tentunya iklan dengan konten video untuk menyampaikan pesan. Ketika ada carousel, carousel itu adalah slide dari apa, gambar yang terdiri dari beberapa slide atau misal satu postingan itu terdiri dari 5 gambar. Nah, itu namanya carousel. Selanjutnya ada collection yaitu iklan yang menampilkan produk dengan format seperti katalog. Nah, yang kelima, instant experience. Iklan yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung di dalam Facebook atau Instagram. Jadi teman-teman bisa langsung chat atau tanya jawab melalui iklan tersebut. Ya, yang keempat, yang keenam, ada story ads. Nah, ini bisa baik berupa video ataupun gambar yang tampil di Instagram atau Facebook. Dan yang terakhir ada Reel Ads atau iklan pendek yang muncul di Instagram Reels. Nah, ini kurang lebih juga sama seperti video. Ataupun gambar juga bisa, tapi di dalam bentuk Reels. Oke, lanjut. Berdasarkan industri atau produk. Nah, yang pertama ada e-commerce. Kita bisa memasarkan produk dari toko online secara digital tentunya melalui Meta Ads. Yang kedua ada event. Kalau kita berorganisasi atau di dalam perusahaan kita, UMKM kita punya event, tentunya kita bisa juga mempromosikannya melalui Meta Ads. Ketiga ada real estate, yaitu memasarkan properti. Ada travel untuk mempromosikan destinasi atau paket wisata. Food and beverage untuk restoran atau produk makanan minuman. Keenam ada education, yaitu untuk khusus atau lembaga pendidikan. Ketujuh ada health dan fitness untuk gym, pelatih pribadi atau produk kesehatan. Yang kedelapan ada software dan apps untuk produk digital dan aplikasi. Nah, dari kedelapan ini semuanya tentunya bisa diiklankan melalui Meta Ads dan juga memiliki cara masing-masing atau step alur customer journey masing-masing. Apa itu customer journey? Yaitu perjalanan customer atau calon pelanggan dari mulai mengenal hingga membeli produk kita. Oke. Dari kedelapan ini tentunya beda-beda customer journey-nya. Tapi di Meta Ads kita tentunya bisa membuat strategi tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada salah satu teknik marketing yang udah banyak digunakan oleh beberapa, bahkan semua lah, praktisi, advertiser, atau yang menggeluti bidang marketing. Di sini ada yang namanya funneling marketing atau corong pemasaran adalah strategi yang menggambarkan perjalanan pelanggan dari mengenal produk hingga menjadi pelanggan setia, yaitu customer journey-nya lah. Customer journey dari teman-teman audiens atau customer yang mau beli produk kita. Yang pertama ada awareness atau menyadarkan orang-orang atau memberitahu orang-orang bahwa produk kita ini ada. Kedua, interest, menciptakan ketertarikan pada calon pelanggan atau calon customer kita. Ketiga, ada consideration, di mana di fase ini orang-orang akan menimbang-nimbang atau memilih antara mau beli atau enggak. Nah, di sini teman-teman bisa, misal kita beriklan, kita bisa nembak pakai promo. Jadi orang tersebut nggak langsung banyak pikir, bisa langsung beli. Keempat, ada purchase atau fase pembelian. Nah, ini fase yang banyak yang mengira ini adalah fase paling akhir ya, pembelian, jadi kita langsung untung. Tapi ada lagi yang namanya loyalty. Bisa dibilang juga adalah repeat order. Jadi orang setelah membeli produk kita yang pertama, mau beli lagi. Nah, itu adalah di fase loyalty. Dan dari kelima fase di funneling marketing ini, kita bisa mengontrolnya atau mengaturnya di Meta Ads. Nah, seperti itu. Jadi tergantung dari tujuan Bapak Ibu atau teman-teman masing-masing mau mulai dari fase yang mana. Misal Bapak Ibu belum pernah mengiklan atau produknya belum pernah dikenal orang lain. Ya sudah kita pakai fase awareness. Iklannya pakai fase awareness. Tapi kalau memang pengen langsung penjualan, juga bisa langsung ke purchasing. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini persiapan beriklan. Sebelumnya, kalau kita sebelum beriklan ke fase ini, harus menyiapkan yang pertama akun halaman Facebook atau fanpage. Karena kita akan berikan melalui fanpage Facebook tersebut. Ini wajib pakai Facebook Ads, harus ada halaman Facebooknya. Minimal punya Facebook juga lah. Yang kedua juga punya Instagram. Kalau teman-teman mau menjangkau audiens dari Instagram, tentunya harus memiliki Instagram untuk bisnisnya. Kalau bisa dipisah dari Instagram pribadi ya, biar lebih terfokus ke penjualannya.
Ini opsional. Kalau mau pakai Facebook aja juga boleh. Yang ketiga, ada WhatsApp. Di sini WhatsApp berguna untuk agar customer langsung mengarah ke nomor WA kita pribadi. Kalau misal kita nggak pakai WhatsApp, juga bisa. Tapi nanti mengarahnya entah itu di Messenger Facebook atau di DM Instagram. Nah, seperti itu. Nah, di fase pertama, kita menetapkan tujuan kampanye atau tujuan marketing kita. Tujuan penjualan kita itu apa? Entah itu atau langsung penjualan, apakah interaksi, apakah kita melakukan brand awareness. Nah, yang kedua, kita menetapkan anggaran. Kalau dengan budget minim, paling minim tentunya pakai $1 atau 17.000, 16.000. Bisa digenapkan jadi 20.000. Kalau saya biasanya kalau testing konten atau baru memulai berikan, ya tentunya pakai budget yang minim, yaitu 20.000 saja. Ketiga, kita harus menetapkan target audiens kita ini kira-kira siapa saja sih, atau usianya itu kira-kira dari range berapa. Terus ada behaviornya bagaimana, kebiasaan mereka. Terus di daerah mana, entah Jawa Timur atau di Jawa Barat kah, di Jogja, di Surabaya, di Mojokerto, itu kita harus menetapkan juga. Yang keempat, tentunya yang paling penting untuk beriklan adalah menetapkan materi iklan. Nah, materi iklan ini bisa berupa gambar ataupun video yang menjelaskan tentang produk dari teman-teman. Yang kelima, kita langsung testing atau pengujian untuk iklannya. Ada step by stepnya nanti apa aja yang harus dilakukan pada pengujian. Yang keenam, baru kita optimasi atau evaluasi. Setelah iklan berjalan, tentunya kita perlu yang namanya evaluasi. Kira-kira boncos apa enggak? Kira-kira udah berhasil apa enggak? Kira-kira mencapai target penjualan atau tidak? Nah, itu bisa kita evaluasi. Nah, di sini ada tiga tahapan yaitu ya strategi yang pertama, menetapkan anggaran, menetapkan target audiens, eksekusi atau pengujian, dan yang ketiga adalah evaluasi. Ini harus saling berkesinambungan karena tidak selalu iklan yang kita jalankan itu selalu berhasil. Boncos itu adalah hal yang lumrah terjadi, tapi dengan itu kita bisa belajar melalui evaluasi tadi. Nah, lanjut. Nah, ini adalah tampilan yang ada di dalam dashboard Meta Ads kalau kita mau beriklan. Jadi teman-teman bisa memilih tujuan kampanyenya. Bisa kelihatan ya, ada awareness, traffic, interaksi, prospek, promosi iklan, dan penjualan. Kalau saya pribadi paling sering menggunakan interaksi dan juga penjualan. Karena brand yang saya iklankan itu sudah memenuhi fase awareness. Jadi kita langsung penjualan aja. Tapi tergantung dari keadaan saat ini juga atau saat kita beriklan. Bisa jadi orang-orang udah lupa atau bagaimana dan perlu meningkatkan awareness. Itu bisa pakai tujuan kampanye yang awareness. Melalui interaksi juga bisa, melalui penjualan juga bisa. Jadi kita harus testing beberapa konten yang harus dibuat. Ya, tadi saya lihat di komputer ada yang banyak. Mungkin pertanyaan kita sambung dulu. Kita akan jadikan satu di akhir ya. Mau. Oh ya, ini ada yang tak lihat di komen, ada yang tanya, nanti mungkin bisa di akhir seminar ini ya, ada sesi tanya jawab, mungkin nanti akan, insya Allah saya jawab, bisa ditunggu. Kita fokus dulu ke materi. Eh, untuk layar apakah aman? Ini ada yang bilang layarnya belum ganti. Bisa dicek jaringannya ya. Bisa dicek untuk jaringannya, teman-teman. Untuk yang tertinggal bisa nanti ada record dari kita, ada rekaman, insya Allah aman. Oke, sudah aman ya. Oke, kita lanjut lagi slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada yang namanya tujuan dari chat yang masuk. Ada tiga, yang udah tak jelasin tadi. Yang pertama gitu kita bisa milih melalui landing page, fanpage, atau Instagram, dan juga web WhatsApp. Nah, ini yang paling penting adalah harus ada fanpage-nya. Di sini saya pakai fanpage yang namanya fanpage itu halaman Facebook ya, halaman Facebook, fanpage Facebook. Namanya Jasa Pengurusan Legalitas Usaha Surabaya. Dan saya juga pakai Instagram. Tapi kalau teman-teman belum punya Instagram atau belum merasa butuh Instagram, juga nggak apa, nggak pakai Instagram. Tapi kalau yang penting adalah Facebook sama WA.
Karena WA ini adalah tempat customer kita untuk chat. Jadi kalau teman-teman UMKM punya tim CS sendiri, nah ini nomor CS bisa ditaruh di sini. Kalau teman-teman masih sendirian, maksudnya bisnisnya, ya ini nomor teman-teman. Dan nomornya ini kalau bisa dan wajib itu harus nomor WA bisnis, bukan nomor WA biasa. Jadi kalau kita mau beriklan, usahakan punya Facebook atau halaman Facebook, Instagram, dan juga WA bisnis. Nah, seperti itu. Nah, ini eh, bisa diancentang kalau kita mau pakai Facebook aja atau Facebook sama WhatsApp. Itu bisa diancentang atau dijentang. Nah, yang ke selanjutnya, menetapkan anggaran. Kita bisa forecasting anggaran atau meramalkan, memperkirakan anggaran kita ini berapa sih. Kalau mau budget minim ya 20.000 sehari itu udah oke. Tapi juga nanti pastinya ada jangkauannya tersendiri. Semakin banyak budget, semakin banyak jangkauan. Nah, ini bisa diatur teman-teman bisa memperkirakan hariannya berapa, mingguan berapa, bulanan berapa, bisa dikalikan sendiri. Ya, kedua, dari set biaya CPC atau CPM. Bisa dicatat teman-teman, CPC itu adalah cost per klik atau biaya orang untuk klik iklan kita atau chat ke kita. Ke, ke yang CPM itu adalah cost per mile, adalah biaya per 1.000 tayangan. Atau untuk mencapai 1.000 tayangan di Meta Ads, maksudnya itu untuk konten kita bisa mencapai 1.000 tayangan, itu butuh biaya berapa sih? Nah, untuk range-nya, biasanya untuk para advertiser, CPC biasanya minimal 1.000 atau 2.000 lah, itu udah bagus CPC-nya. 1.500, 1.000 atau 2.000 cost per klik. Nah, kalau CPM itu minimal yang bagus adalah 20.000 ke bawah. Jadi untuk mencapai 1.000 tayangan atau 1.000 jangkauan, itu teman-teman harus mengeluarkan minimal budget 20.000. Kalau lebih gimana? Ya, berarti ada yang perlu dievaluasi. Kalau misal CPM-nya 40.000, 35.000, CPC-nya 5.000, 6.000, nah itu ada yang perlu dievaluasi. Entah itu kontennya, settingannya, atau bagaimana. Selanjutnya yang ketiga, tentukan strategi loss atau bid cap, batas maksimal. Nah, ini kalau yang lowest, tentunya kita pakai dana yang minimal. Ya tadi, secara default, Facebook mengatur atau membagikannya secara sistematik atau melalui budget yang paling minim lah, 20.000. Kalau bid cap, kita menentukan batas maksimalnya. Misal, kita udah settle atau udah iklannya udah bagus, bisnisnya udah bagus, kita mau iklan langsung besar-besaran. Misal 500.000, itu langsung bisa. Jadi ada perkiraan harinya berapa, kita juga tahu nanti kira-kira dalam 1 hari dapat berapa. Tapi nanti yang mengatur atau membagi dananya untuk tayang ke orang atau customer kita itu Facebook sendiri. Nah, ini harus ditetapkan terlebih dahulu. Benar. Oke, lanjut. Nah, ini adalah beberapa tampilan yang ada di Meta Ads. Ada anggaran dan jadwal. Di sini anggaran contoh aku pakai 20.000. Bisa dilihat di sini grafiknya itu dari 20.000 anggaran itu dapat dua hasil. Itu adalah yang ada di dashboard Meta Ads seperti ini tampilannya. Tapi terkadang nggak harus dua juga. Kadang dari anggaran 20.000 kita bisa dapat 3, 4, 5. Bahkan kalau misal iklannya bagus, dapat 8, 10 sudah. Alhamdulillah. Atau bahkan dapat satu juga bisa. Bahkan nggak dapat sama sekali juga bisa. Tergantung apa yang akan kita iklankan. Dan di sini ada gambar dari jadwal atau tanggal mulai. Kita bisa ngatur tanggal mulainya di sini dan juga tanggal berakhirnya. Tapi kalau biasanya para advertiser atau pribadi saya sendiri biasanya tanpa menggunakan tanggal berakhir atau bid cap. Jadi saya pakai tanggal mulai, misal tak mulai sekarang misal tanggal 14 Februari. Saya setting iklan hari ini, saya mau run besok pagi. Nah, ini bisa kita atur dari tanggal mulainya, misal tanggal 15 Februari pada jam 04.00 atau dini hari. Kenapa kok dini hari? Karena agar iklan kita bisa maksimal dari awal hari hingga malam hari. Karena iklan itu berjalan 24 jam dalam artian kalau kita misal mulai di jam 9,
pasti akan berakhir di jam 12 malam. Oleh sebab itu, lebih baiknya kita mulai lebih pagi agar hasilnya lebih maksimal. Karena mungkin pagi-pagi ada calon customer kita itu main HP-nya jam 7, jam 6. Itu kan kita bisa nyasar mereka. Jadi kalau bisa settingnya di sini pagi hari, bahkan jam 1 juga boleh. Nah ini target audience yang akan kita tuju berdasarkan demografi atau wilayah dari teman-teman customer, calon customer ya. Ada behavior atau minat sifatnya, ada minat umum dan minat umum atau khusus. Di Facebook sendiri ada fiturnya untuk pemirsa terperinci atau penargetan terperinci namanya. Yang keempat ada segmentasi. Nah, di sini tampilan kontrol pemirsa ada lokasi. Lokasi ini kita bisa atur, tidak harus Indonesia, kita bisa atur per kota bahkan, entah itu per desa juga bisa. Saya pernah iklan per perumahan, perumahan yang paling mewah karena target pasar saya adalah orang-orang yang high class, contohnya. Nah, itu bisa ditargetkan ke perumahan A, perumahan B. Nah, seperti itu. Bahkan juga bisa ke, misal teman-teman cuma mau masarin produknya di Sidoarjo, ya sudah kita iklankan di wilayah Sidoarjo aja bisa. Contoh, tanpa harus ke Jawa Tengah. Nah, itu juga bisa kita kecualikan. Misal kita target Jawa Timur, terus ada fitur kecualikan, kita bisa kecualikan wilayah Jawa Tengah. Terus ada usia minimal. Kita bisa atur usia minimal calon customer kita berapa. Nah, ini ada range umur. Misal teman-teman dari data bisnis yang sudah berjalan ternyata usia kebanyakan dari 30 sampai 40. Ya sudah, di sini bisa diatur atau disetting usia 30 sampai 40. Dan ada juga fitur jenis kelamin. Nah, misal teman-teman jualan produk wanita, misal sabun kecantikan. Nah, itu bisa difokuskan hanya untuk perempuan misal. Nah, seperti itu. Atau ternyata teman-teman bisnisnya itu sarung. Nah, otomatis kebanyakan kan yang beli laki-laki. Nah, itu kita bisa setting hanya khusus laki-laki. Terus di bawahnya ada penargetan terperinci. Nah, di sini teman-teman bisa cek secara langsung di sini demografi itu apa aja. Terus minatnya apa aja? Apakah minatnya di kesehatan? Misal produk teman-teman adalah makanan di bidang kesehatan herbal. Ya sudah, kita klik atau cari minat yang berhubungan dengan herbal. Contohnya minat dalam eh, dunia kedokteran, dunia olahraga misal. Nah, bisa-bisa seperti itu. Perilaku juga. Perilakunya atau sifat-sifatnya kita bisa atur di sini. Tapi bisa dicatat teman-teman ya. Untuk penerbangan terperinci, ini bisa muncul jika tujuan dari chatnya itu hanya di WA dan Messenger atau WA dan Instagram. Kalau kita cuma tujuannya di slide tadi di sini cuma WA aja, misal WA aja, itu nggak akan muncul penargetan yang ini. Karena dari WA sendiri nggak ada pembagian seperti ini. Yang ada hanya di Facebook dan Instagram. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada fase menetapkan materi iklan. Yang pertama ada gambar, ada video, carousel. Carousel tadi adalah kumpulan dari beberapa gambar ya, slide, instant form atau formulir, copywriting, yang paling penting yaitu copywriting atau membuat caption yang menarik agar orang dapat membeli produk kita. Selain caption, copywriting ini juga bisa diterapkan di dalam video, misal di script atau di pamflet seperti itu. Dan tambahan elemen visual atau desain-desain lah, bingkai atau apa yang mendukung konten teman-teman agar dapat banyak views atau banyak jangkauan. Nah, yang selanjutnya pengujian, lakukan A/B testing untuk menentukan performa. Jadi kalau mau beriklan, kita nggak hanya menampilkan satu iklan aja kalau bisa. Kita lakukan A/B testing. A/B testing adalah membandingkan beberapa konten misal ya, untuk mendapatkan yang terbaik. Misal aku mau beriklan produk sepatu. Jadi aku mau melakukan A/B testing antara konten A sama konten B, kira-kira mana yang ramai.
Kalau kita cuma berpatokan pada satu konten, itu kayak kita beranggapan ini akan jadi bagus. Tiba-tiba ternyata iklan ini jelek. Jadi kita harus melakukan perbandingan. Nah, bisa dua iklan atau dua konten, entah itu gambar sama video, atau satu gambar dua video. Nah, itu kita bisa tentukan untuk nantinya hasil yang keluar itu yang mana yang bagus. Nah, itu kita tentukan melalui A/B testing. Terus kita juga bisa membuat variasi copywriting. Karena tentunya copywriting ini berpengaruh pada customer ya, calon customer. Gimana mereka membacanya, menarik apa enggak. Itu kita juga bisa membuat beberapa variasi untuk kita tes di beberapa konten iklan. Ada gambar atau video, yaitu tadi yang untuk digunakan untuk A/B testing. Terus kita juga bisa testing untuk pengujian di audiens. Kira-kira audiens di kota Surabaya sama audiens di kota Sidoarjo rame mana? Nah, itu kita bisa atur juga di setting atau targetan terperinci untuk wilayah tadi. Nah, yang kelima adalah optimalkan kampanye berdasarkan data performa. Ini adalah fase evaluasi, di mana teman-teman harus mengoptimalkan hasil yang didapatkan kira-kira udah bagus atau masih perlu perbaikan. Seperti itu. Oke, next. Nah, ini salah satu beberapa cara untuk optimasi dan evaluasi. Selain menentukan beberapa fitur di dashboard, ini teman-teman juga bisa hitung. Ada namanya hitung ROAS, yaitu rumusnya total pendapatan dari iklan kita bagi sama total, total pengeluaran dari iklan. Yang kedua, hitung potensi ROI, yaitu pendapatan yang diharapkan dikurangi anggaran iklan dibagi anggaran iklan. Akan saya tampilkan next. Nah, ini salah satu rumus ROI. Contoh, sebuah usaha kecil menginvestasikan dana sebesar 600.000 untuk promosi produk melalui media sosial. Dari promosi ini mereka mendapatkan pendapatan sebesar 1.200.000. Nah, dari rumus ROI ini pendapatan dikurangi biaya investasi dibagi lagi biaya investasi dikali 100%. Contohnya seperti ini. Perhitungannya eh, pendapatannya adalah 1.200.000. Biaya investasi 600.000. Jadi di sini adalah yang pertama kita kurangi dulu. Pendapatan dikurangi dari biaya investasi. 1.200.000 dikurangi 600.000 adalah 600.000. Terus kita bagi 600.000 dibagi dari biaya investasi lagi. Hasilnya kan satu. Satu kali 100% sama dengan 100%. Ini kalau kita hitung melalui ROI. Ada juga yang namanya ROAS. Nah, di ROAS ini ada juga yang tampil di dashboard. Maksudnya ada fitur ROAS di dashboard Meta Ads. Tapi juga bisa dihitung manual. Contoh kasus, sebuah bisnis menginvestasikan dana sebesar 600.000 untuk iklan. Nah, dari hasil iklan tersebut, bisnis menghasilkan pendapatan sebesar 1.200.000. Nah, ini lebih simpel. Tinggal dibagi pendapatannya, pendapatannya berapa, dibagi sama biaya iklannya berapa. Nah, ini pendapatannya 1.200.000 kita bagi 600.000. Jadi ROAS-nya ketemu dua. Bagus apa enggak? Ini tergantung dari tujuan teman-teman. Kira-kira ROAS-nya mau berapa? 10 lebih juga bisa. Tergantung pendapatannya berapa dan biaya iklannya berapa. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk rumusnya. Eh, Mungkin untuk slide PPT yang saya sampaikan sampai sini saja. Untuk teman-teman yang mau belajar secara lebih dalam untuk mendalami dashboard ataupun praktek langsung untuk Meta Ads dari membuat kampanye, membuat set iklan, membuat iklan, gimana testing konten, dan juga gimana evaluasinya, itu bisa ikut di kelas kami juga. Kami menyediakan kelas untuk offline dan khusus untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan voucher potongan seharga 25.000. Nanti bisa menghubungi Mas Rino selaku PIC acara
Nah, nantinya teman-teman akan hanya mendapatkan harga 175.000 untuk kelas offline secara langsung di tempat kami. Kita bimbing dari pagi sampai sore. Nah, oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Mas Rino selaku moderator. Sekian dari saya. Monggo, Mas Rino. Oke, terima kasih banyak Mas Rizal. Materi yang cukup penting untuk mengenal bagaimana Facebook Ads ini berjalan. Apa sih tujuan Facebook Ads dan fungsinya juga apa. Nah, barangkali teman-teman dari penjelasan yang mungkin sangat banyak ini tadi, ada yang belum paham, ada yang masih mengganjal, atau ingin bertanya, silakan. Kami beri waktu sampai jam 8.30 untuk teman-teman bertanya. Silakan yang mau bertanya bisa langsung chat di kolom komentar. Nanti akan kita jawab satu persatu. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, monggo. Nah, seperti yang diinfokan oleh Mas Rizal ini tadi sebagai pembawa materi untuk malam ini, kami juga menyediakan kelas offline yang lokasinya di Surabaya. Nah, barangkali teman-teman ini berminat untuk mengikuti kelas, bisa banget. Teman-teman bisa ikut langsung kelas kami offline ya. Kita akan belajar mulai dari awal apa itu Facebook sampai iklan kita terbit. Tentunya setelah ikut kelas offline, kita juga ada kelas bimbingan by WA ataupun online yang teman-teman misal ada kendala di luar kelas nanti bisa ditanyakan di grup tersebut. Jadi fungsi kita untuk ikut kelas offline ini banyak banget teman-teman. Yang pertama, kita bisa langsung belajar oleh pemateri yang sangat handal dalam ads, bisa tahu tips dan juga trik dari ads juga. Jadi tunggu apa lagi teman-teman yang sekarang ingin menaikkan omset, ingin jualannya tersebar luas, ingin produk kalian itu dikenal, bisa langsung join kelas offline kita. Walaupun eh, teman-teman ini sekarang sedang sibuk mengurusannya usahanya, bisa karyawan atau tim yang diikutsertakan atau tidak bisa lokasinya saya terlalu jauh, bisa kita agendakan atau kita jadwalkan kelas online private. Jadi hanya pemateri dan peserta saja. Tentunya dengan case atau masalah yang dialami saat ini. Oke, Kak Rizal, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, sambil kita nunggu pertanyaan-pertanyaan lain ya, bisa kita jawab. Yang pertama dari Kak Daniel. Hal apa saja yang dapat memengaruhi iklan itu boncos atau tidak? Nah, sebenarnya tadi juga sudah sempat dibahas oleh Kak Rizal. Mungkin bisa dibantu jelaskan atau Kak Rizal sendiri bisa kasih tips dan juga triknya nih biar ampuh untuk teman-teman ini iklannya biar nggak boncos gimana. Dan apa ukuran untuk boncos itu sendiri? Nah, bisa dibantu jawab Oke, Kak Rizal. oke, siap. Terima kasih Mas Rino untuk waktunya. Akan saya jawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Yang pertama dari Mas Daniel ya. Hal apa saja sih yang dapat mempengaruhi iklan itu boncos atau tidak? Dan apa ukuran untuk boncos itu sendiri? Itu ada beberapa aspek ya untuk mengetahui apa aja yang bisa membuat iklan boncos. Yang pertama itu audiens dari Kak Daniel mungkin terlalu luas atau belum spesifik. Dari misal ini ya, misal Kak Daniel ini jualan sepatu. Nah, tentunya Kak Daniel ingin memasarkan ke orang-orang yang minat ke sepatu juga kan. Nah, bisa jadi sasaran dari Kak Daniel ini bukan orang yang suka sepatu. Jadi Kak Daniel beriklan itu asal nyebar aja. Atau audiensnya belum diatur atau belum ditentukan. Yang pertama dari audiens. Yang kedua adalah kontennya. Bisa jadi kontennya itu kurang menarik atau juga copywriting, captionnya kurang menarik. Misal Kak Daniel kontennya cuma orang gambar sepatu aja tanpa ada embel-embel visual ataupun misal video. Videonya cuma orang jalan aja tanpa mengenalkan produknya, tanpa menjelaskan apa keunggulannya. Itu dari faktor konten bisa jadi seperti itu.
Nah, atau bisa jadi penjualan dari Kak Daniel itu belum melalui fase awareness atau brand awareness. Jadi orang belum tahu ini merek apa, ini dari toko apa, ini orang jualan apa sih. Masa orang itu tiba-tiba beli langsung produknya? Kan enggak. Dari mentor saya bilang ke saya juga dulu waktu ada kelas di luar, itu orang akan memutuskan untuk membeli produk kita setelah melihat konten kita sebanyak 8 sampai 12 kali. Baru orang akan memutuskan untuk membeli. Jadi tentunya ada strategi-strategi khusus yang nantinya bisa dipelajari di kelas offline untuk mengetahui apa faktor penyebab iklan boncos dan kita solusinya gimana. Seperti itu untuk Kak Daniel. Oke, bisa lanjut atau bagaimana ini Mas Rino? Lanjut. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut ya karena waktu Oh, sudah mepet. iya. Ini Dari tadi langsung balasan dari Kak Daniel. Untuk pengen tahu kan boncos dari sampean ini Oh gimana? ya, Nah, oh ya, ya, belum tak saya jawab. Untuk ukuran boncos yang pertama bisa dilihat dari CPL. CPL itu apa? CPL itu biaya per hasil, cost per lead. Jadi misal teman-teman ngeluarin budget 100.000, tapi dapat 2 lead aja. Jadi gambarnya gini, biaya per hasil adalah jumlah biaya yang kita keluarkan dibagi dengan hasil. Nah, berapa yang bagus CPL-nya? Kalau di advertiser itu di bawah 10.000. Kalau di bidang saya atau di bidang jasa pengurusan izin usaha itu 10.000 ke bawah udah bagus. Tapi ada juga teman-teman yang bilang kalau jualan produk itu CPL-nya harus 2.000, 3.000 baru bagus. Nah, misal Kak Daniel ini jualan produknya iklannya ya, iklannya budgetnya 100.000, tapi cuma menghasilkan 2 hasil. Otomatis 100.000 dibagi 2 itu 50.000. Jadi CPL-nya mahal atau bisa dibilang boncos. Nah, contoh produk harga murah yang iklannya mahal bisa jualan baju lah bisa. Teman-teman jualan baju harganya misal 50.000. Tapi teman-teman budgetnya 200.000 dan terjual cuma 2. Otomatis keuntungan teman-teman kan cuma 100.000 ya dari 50.000 tadi. Karena di keuntungannya cuma 2. 50.000 dikali 2 cuma 100.000. Tetapi teman-teman berikan harganya 200.000. Nah itu ya termasuk boncos karena kita rugi beriklan. Nah itu ada juga yang namanya CTR, CPC, CPM. Nah itu bisa kita bahas lebih detail kalau kita bisa langsung face to face ya ketemu offline gitu. CTR itu click to rate, CPC klik per cost atau jumlah biaya per kliknya. Udah tak bilang tadi ya di materi harus di bawah 1.000 atau 2.000. CPM atau biaya jangkauan kita itu minimal 20.000. Nah, di dashboard itu tertulis 20.000 bisa. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. lanjut lagi, Mas Rizal. Ini ada yang bertanya, kalau misal saya usaha jual buku, cocok FB Ads dengan anggaran berapa Kak per harinya gitu. Oke. Nah, tadi kan barusan juga disinggung juga contoh produk baju yang tadi ya, Hmm, ya bisa jadi ketentuan kita untuk menentukan anggaran yang cocok untuk kita. Mungkin bisa dibantu jelaskan, Kak Rizal. oke. Untuk jual buku ya, kita bisa lihat harganya juga. Kalau emang mau budget minim, kita bisa pakai 20.000. Tapi kita lihat juga harga bukunya berapa. Kalau misal harga bukunya 50.000, kita punya budget 20.000, terjual satu, itu sebenarnya udah untung kan. Nah, contohnya kalau kita jualan buku, kalau kita buku paket banyak ya, kita beli banyak, kurang lebih harganya 1 juta sepaket. Kita punya budget 20.000, ternyata belum hasil. Berarti kita harus meningkatkan budgetnya juga. Bisa 30.000, tapi itu jangan langsung. Kita lihat dulu dashboardnya atau baca datanya gimana. Karena ada yang namanya baca data, dan itu penting di dalam ilmu meta ads atau periklan. Nah, misal eh, cuma murah aja lah, cuma harga bukunya 100.000, kita beriklan 20.000. Dan Alhamdulillah ternyata closing 2.
otomatis kan kita bisa menjual dua buku dan terjual harganya berarti 200.000. Otomatis kita untung. Tapi ya tentunya ini nggak segampang yang kita atau segampang yang saya bilang ya. Ini pasti ada trik dan tipsnya. Nah, seperti itu. Oke. Oke, lanjut lagi dari Kak Abad. Izin bertanya untuk Bang Rizal, apakah dengan kita beriklan itu bisa merubah algoritma? Karena sebelumnya saya pernah beriklan sekali dan setelah itu mencoba iklan lagi, malah adanya merubah algoritmanya. Mungkin ada solusi. Oke, oke, oke. Ini berarti udah punya akun medsos atau akun Facebook sendiri ya. Dan setelah itu beriklan, ternyata algoritmanya berubah. Oke, untuk solusinya gimana? Yang pertama, dari Mas Abad Albayaki bisa menentukan audiensnya itu bagusnya gimana. Dari audiensnya itu entah itu dari usia, kan pastinya kalau udah ngubah algoritma, Mas Bayhaki udah pernah berjualan ya. Nah, itu data yang udah pernah Mas Bayhaki punya, entah itu data customer usianya, wilayahnya. Nah, itu tentukan terlebih dahulu. Kenapa bisa merubah algoritmanya? Karena mungkin waktu Mas Bayhaki setting iklannya, itu nggak sama yang selama ini eh, target penjualan yang manual ya, atau Mas Bayhaki sendiri lakukan selama ini gimana, ternyata nggak cocok sama settingan iklannya. Ya otomatis merubah dari algoritma. Jadi kalau bisa data yang selama ini ada itu dimaksimalkan untuk beriklan atau bayar persona lah, bayar persona dari customer Mas BHG, baik itu dari profesinya, kalau bisa tahu nomor WA-nya atau wilayah mana, itu kalau bisa samakan sama setting iklan agar meminimalisir perubahan algoritma tersebut. Nah, di Meta Ads itu ada yang namanya pixel. Pixel itu apa? Pixel itu adalah salah satu fitur di Meta Ads untuk menyambungkan antara website dan Facebook. Nah, it- di sini saya memakai juga pixel. Kenapa? Karena begini logikanya. Orang kalau mencari barang itu lewat mana? Lewat Google. Apalagi kalau cari-cari lah jasa ataupun jualan apalah. Itu lewat Google. Orang mencari, otomatis orang itu butuh. Ketika orang klik website, berarti itu orang emang butuh. Sedangkan kalau kita sendiri di Facebook itu kan menawarkan. Menawarkan itu kita nyebar, kita asal nyebar. Kita nggak tahu audiens ini suka apa enggak. Nah, tapi di Facebook ini ada fitur yang namanya pixel. Nah, itu bisa menyambungkan antara website dan audiens Meta Ads seperti itu. Nah, itu bisa nanti dijelaskan di kelas. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Mas Rino ini? Ada lagi, ini juga ada yang tanya. Mau tanya tapi bukan soal jualan kakak. Hmm. Oke, berarti di luar jualan ya. Misal kita buat video konten lucu atau sebagainya. Apakah bisa mendapatkan bayaran dari FB, dari jumlah tayangan yang banyak? Ini sepertinya lebih ke Facebook Pro ini, Mas Rizal. Bisa dibantu jelaskan sedikit aja? Oke, oke. Kalau Facebook Pro ini adalah fitur baru dari Facebook ya. Sebentar. Sebenarnya bisa, tapi monetasi dulu. Dan kalau di Facebook Ads sendiri, eh, sebenarnya untuk mendapatkan tayangan yang banyak itu bisa. Kita pakai video dan juga fitur tujuan kampanye yang awareness untuk mendapatkan banyak views. Nah, untuk menyambungkan ke Facebook Pro itu ada langkahnya juga. Tentunya pasti apa namanya ada teknisnya. Kalau di Facebook Ads itu melalui tujuan kampanye awareness. Saya pernah dengan budget 100.000 kurang lebih dapat views 70.000 untuk tujuan awareness. Nah, nah, bagi kalau teman-teman mau buat konten video melalui entah itu Facebook Pro, tentunya yang paling penting adalah konsisten agar menghasilkan. Oke, Oke, mungkin pertanyaan dari Kak Solah. Kak, izin bertanya, kalau belum ada produknya, gimana cara riset produk yang cocok untuk dipromosikan? oke. Pertanyaan terakhir ya Kak Rizal. Yang lainnya nanti bisa saya bantu menjawab.
Oke, oke. Kak izin bertanya, lah, kalau masalah preset produk, eh, ada banyak tools-tools di luar untuk preset produk. Di Shopee sendiri ada yang namanya apa kemarin? Itu bisa kita lihat produk mana yang penjualannya naik, produk mana yang produknya itu memang bagus, beromset. Nah, kalau di Facebook sendiri, kira-kira misal kita mau posting produk buku, kira-kira pesaing kita banyak atau enggak, itu kita bisa cek melalui Ads Library. Kira-kira banyak nggak sih yang beriklan produk ini? Oh, ternyata banyak. Berarti itu adalah produk yang ramai. Atau kita juga bisa pakai Google Trend. Google Trend itu adalah fitur dari Google untuk mengetahui tren pasar atau tren dari dunia digital saat ini. Kira-kira mana yang naik, mana yang turun, kapan ini naik, kapan ini turun. Nah, seperti itu, Mas. Seperti itu. Oke. Oh ya. Oke, ini menjawab dari Kak Eli Suryati ya, saya bantu menjawab. Kalau belajar online lokasi Surabaya, Bekasi, nanti belajarnya via apa? Efektif nggak ya kira-kira? Nah, nanti tentunya belajar kita juga bisa melalui Zoom. Kita bisa belajar melalui online, Kak Eli Suryati. Jadi untuk penyampaiannya kita bisa pakai Zoom. Dan tentunya untuk online ini nanti bisa lebih fleksibel dari jam, waktu, bebas kita bisa agendakan kapan saja. Antara efektif atau tidaknya, nanti kita akan bantu waktu kelas online, mulai dari awal juga hingga praktek selesai. Nanti prakteknya juga kita bisa bimbing mulai dari awal, tools-toolsnya seperti apa, pembuatan kampanye seperti apa, settingan apa, sampai iklan kita terbit. Dan setelah kelas online pun, kita juga sediakan grup yang bisa buat diskusi teman-teman. Jadi nanti bisa tanya-tanya di grup tersebut. Jadi before dan after kelasnya pun kita kasih benefit yang menarik untuk teman-teman juga. Terus ada juga dari Kak Ajeng Audrey. Kak, ada pelatihan TikTok Ads atau tidak ya? Untuk sementara saat ini memang kami belum ada. Tetapi dalam waktu dekat kita adakan. Jadi ditunggu saja kabarnya, tetap pantau sosial media kita ya, agar nantinya tidak ketinggalan update informasi dari kelas kami. Kedepannya kita juga akan membuka kelas TikTok Ads, Shopee Ads, yang mengenai e-commerce kita akan buka. Jadi stay tune terus atau tunggu kabarnya di sosial media kami. Oke. Untuk pelatihan iklan FBS langsung praktik bulan ini apa masih ada? Apa di sesi berikutnya kapan ya? Di bulan ini kita juga ada kelas digital marketing, SEO, Facebook Ads, dan juga Google Ads. Untuk kelas SEO kita di tanggal 18 dan 19 Februari selama 2 hari. SEO itu apa? Membahas dari awal, mulai dari dasar hingga sampai inti dari digital marketing sendiri. Lalu untuk Facebook Ads yang hari ini kita dasarnya gali, kita bahas akan ada di tanggal 26. Google Ads sendiri di tanggal 27. Untuk flyernya, nanti jika berminat bisa langsung kontak saya lagi. Akan saya share pendaftarannya bagaimana, kapan jadwalnya, bisa info lebih lanjut, langsung chat saya saja. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Kak Rizal atau sudah cukup? Ya, terima kasih untuk mungkin waktunya dari teman-teman. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa diambil insight positifnya. Dan kalau mau belajar lebih lanjut, bisa menghubungi Mas Rino ya nanti kita hadir di kelas offline. Nanti teman-teman jangan lupa ada vouchernya. Jadi ada harga khusus nanti. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan lagi ke Mas Rino. Oke, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak waktunya. Terima kasih atas partisipasinya bisa ikut webinar kelas malam ini yang membahas mengenai Facebook Ads. Dan tentunya untuk teman-teman semua, ada voucher potongan harga untuk kelas offline senilai 25.000. Jadi kita ada promo 200.000, teman-teman semuanya tinggal bayar 175.000 saja. Sudah mendapatkan benefit-benefit yang sangat membantu untuk teman-teman. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Bila ada kekurangan, ada salah kata, mohon maaf.
Jika ingin bergabung ke kelas offline kita, bisa langsung hubungi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal. Ya, Mas Bayaki, sama-sama.